Para pria, kalian bahkan tidak menyadarinya, tetapi wanita memperhatikan segalanya. Bukan hanya apa yang kalian katakan, tetapi juga bagaimana kalian bergerak, kemana mata kalian berhenti, ketegangan di bahu kalian, bahkan gerakan-gerakan kecil yang kalian lakukan tanpa berpikir. Dan inilah bagian yang akan membuat kalian terkejut. Beberapa kebiasaan kecil yang halus itu, mereka tidak hanya diperhatikan, tetapi juga tak tertahankan. Saya berbicara tentang gerakan-gerakan kecil yang melewati logika dan langsung menuju inti emosional kita. Jenis gerakan yang membuat seorang wanita mendekat, merasakan percikan itu, dan bertanya-tanya, ada apa dengan pria ini? Sekarang, kebanyakan pria menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba untuk mengesankan dengan tindakan yang mencolok, uang, penampilan, gaya yang mewah. Tetapi kenyataannya, itu adalah kepercayaan diri yang tak terucapkan, penguasaan kehadiran yang tenang. Itulah yang membuat seorang pria tak terlupakan. Jadi hari ini, saya akan membahas 9 gerakan bawah sadar yang diremehkan yang membuat wanita tergila-gila, bahkan jika kalian tidak menyadarinya. Dan begitu Anda tahu apa itu, Anda tidak akan pernah lagi memasuki ruangan, melakukan percakapan, atau menatap mata seorang wanita dengan cara yang sama. Jadi, bersiaplah, karena ini akan mengubah cara Anda bersikap dalam cara yang paling ampuh. Nomor 9, kemiringan kepala perlahan, juga dikenal sebagai jangkar kehadiran. Anda mungkin tidak pernah memikirkannya, tetapi kemiringan kepala sederhana yang dilakukan perlahan saat mendengarkan atau melakukan kontak mata memicu sesuatu yang mendasar dalam pikiran kita. Itu tidak hanya menandakan rasa ingin tahu, itu menandakan keterbukaan emosional, kehadiran yang mantap, dan kepercayaan. Ketika seorang pria sedikit memiringkan kepalanya, secukupnya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bersama kita, bukan hanya mendengarkan kata-kata, itu menciptakan pesan diam. Aku melihatmu, aku aman, kau mendapat perhatianku. Dan inilah psikologi di belakangnya. Kemiringan kepala itu meniru sesuatu yang tertanam dalam memori emosional kita. Gerakan yang sama yang digunakan bayi untuk menunjukkan rasa ingin tahu dan mencari keamanan. Itu mengaktifkan apa yang disebut ahli saraf sebagai respons pengasuh. Sistem emosional bawah sadar yang membuat kita secara naluriah lebih mempercayai Anda. Tapi masih ada lagi. Kemiringan perlahan itu juga seolah-olah Anda sedang mengamati kami, bukan menghakimi, bukan melamun, tetapi seperti Anda menangkap sesuatu yang lebih dalam, seperti kami layak untuk dipahami. Dalam istilah bahasa tubuh, ini disebut gestur membangun hubungan. Ini menurunkan pertahanan kami, ini mengundang keintiman tanpa tekanan. Dan inilah mengapa itu penting. Di dunia di mana kebanyakan orang hanya mendengarkan untuk membalas, seorang pria yang mendengarkan untuk memahami, dia menonjol, dia membuat kami merasa diperhatikan, dia menciptakan gelembung koneksi yang lembut, dan kami mengingat momen itu lama setelah berakhir. Jadi, lain kali dia berbicara, jangan hanya mengangguk secara robotik. Biarkan tubuh Anda condong ke dalam momen itu, biarkan kemiringan itu terjadi secara alami. Buat dia merasa bahwa pikiran Anda tidak berada di tempat lain, karena kehadiran itu langka, dan kehadiran itu sangat menarik. Nomor 8, mengangkat satu alis, alias tantangan mikro. Yang ini, sungguh ajaib. Pengangkatan alis tunggal yang cepat dan halus itu, terutama ketika kami mengatakan sesuatu yang berani atau menggoda, mengirimkan pesan yang jelas. Oh, benarkah? Anda akan membahas itu? Tanpa mengucapkan sepatah kata, Anda telah memicu ketegangan yang menyenangkan. Ini sebagian tantangan, sebagian rayuan, semuanya kepercayaan diri. Ahli bahasa tubuh menyebut ini tantangan mikro, kilatan skeptisisme sesaat yang bercampur dengan rasa ingin tahu. Ini tidak terasa menghakimi, ini terasa menyenangkan, seolah-olah Anda tidak akan langsung percaya pada setiap kata yang kami ucapkan. Seolah-olah kami harus mendapatkan perhatian penuh Anda. Dan itu para pria adalah daya tarik bagi wanita kualitas tinggi. Mengapa? Karena itu mengisyaratkan misteri, kedalaman, seorang pria yang memiliki dunia emosionalnya sendiri dan tidak langsung memberi kita akses penuh ke dalamnya. Pikirkan seperti ini, kebanyakan pria terlalu banyak mengangguk, terlalu cepat setuju, terlalu berusaha untuk memvalidasi. Tetapi pria yang mengangkat alisnya seperti, wah menarik,
membuat kita ingin mengejar persetujuannya. Itulah yang disebut Robert Greene sebagai ketegangan strategis dalam seni rayuan. Anda tidak hanya ikut bermain, Anda bermain dengan kami. Dan ya, itu berhasil dengan sempurna jika dilakukan dengan benar. Namun, hati-hati, jika terlalu sering atau tanpa waktu yang tepat, Anda akan terlihat seperti penjahat kartun atau seseorang yang terpaku pada ekspresi wajah yang aneh. Gunakanlah dengan hemat, padukan dengan senyum penuh makna atau jeda, dan Anda akan menguasai bahasa rayuan tanpa kata, hanya dengan gerakan wajah Anda. Selanjutnya, nomor 7, bersandar dengan tenang, di mana kita akan mengungkap mengapa salah satu perubahan bentuk tubuh yang paling sederhana menciptakan keintiman yang tak tertahankan dan bagaimana kebanyakan pria mengacaukannya. Nomor 7, bersandar dengan tenang, juga dikenal sebagai gerbang keintiman. Mari kita bicarakan sesuatu yang tampak sederhana tetapi sangat ampuh. Bersandar perlahan dan tenang. Ini bukan tentang menerjang atau mendekatinya seperti anak anjing. Tidak, ini tentang gravitasi yang terkontrol, tentang menciptakan momen di mana dunia memudar dan terasa seperti hanya Anda berdua yang ada. Ketika Anda bersandar perlahan, tidak agresif, tidak terlalu cepat, tepat pada waktu yang tepat, Anda mengirimkan salah satu sinyal bawah sadar yang paling mendasar tentang koneksi, dan kita merasakannya dengan kuat. Dari sudut pandang ilmu saraf, gerakan ini memicu pelepasan oksitosin. Itu adalah hormon pengikat, hormon yang sama yang diaktifkan selama percakapan dalam, keintiman, dan bahkan selama sentuhan fisik. Dan inilah detil pentingnya. Pelepasan oksitosin ini hanya terjadi ketika gerakan tidak dipaksakan, ketika terasa organik, seolah-olah tubuh Anda secara alami tertarik pada koneksi yang sedang berlangsung. Jika Anda terburu-buru saat membungkuk, Anda akan mengaktifkan sistem respons lawan atau lari kita. Lakukan dengan benar, dan rasanya seperti Anda berkata, saya di sini bukan untuk membuat Anda mewalahkan, saya di sini bersama Anda. Para ahli bahasa tubuh mengatakan ini adalah perbedaan antara kehadiran yang magnetis dan tekanan sosial. Bahkan, ada titik idealnya. Condongkan tubuh sekitar 2 inci lebih dekat dari biasanya, tetapi hanya setelah dia terlibat dalam percakapan. Atur waktu yang tepat, dan inilah yang terjadi. Anda menciptakan ruang keintiman. Rasanya seperti tali beludur tak terlibat melingkari Anda berdua di tempat yang ramai, dan tiba-tiba kami merasa seperti VIP di dunia Anda. Wanita tidak akan melupakan perasaan itu. Tetapi saya telah melihat pria merusak hal ini. Mereka condong terlalu jauh, terlalu cepat, atau lebih buruk lagi, mereka menutup jarak sebelum koneksi menjadi nyata. Hasilnya, dia menjauh, ketegangan mereda, dan Anda berubah dari misterius menjadi nona merah. Jadi ingat, condongkan tubuh dengan kehadiran, bukan tekanan. Liarkan momen itu membimbing Anda, dan bahasa tubuhnya akan memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui. Nomor 6, sentuhan rahang atau dagu, alias sinyar pemikir diam. Pernahkah Anda mendapati diri Anda menyentuh rahang atau mengelas dagu Anda, terutama saat sedang berpikir keras? Ini rahasianya, kita memperhatikannya, dan kita menyukainya. Ada sesuatu yang sangat memikat. Bukan kebetulan. Dan kemudian, Anda memberikan senyum tipis. Bukan seringai. Bukan tentang seorang pria yang tampak sedang merenung, bukan gelisah, tetapi berefleksi. Sentuhan diri maskulin yang halus itu mengatakan, aku terlibat, aku cerdas, aku tenang dalam pikiranku sendiri. Tapi tunggu, masih ada lagi. Dari sudut pandang psikologi evolusioner, garis rahang adalah salah satu penanda visual terkuat testosteron. Jadi, ketika jari-jari Anda bergerak di sepanjang rahang itu, bahkan tanpa sadar, Anda secara halus menarik perhatian pada ciri yang secara biologis dianggap menarik oleh wanita. Anggap saja seperti iklan bawah sadar. Anda tidak mencoba untuk membuat kesan. Anda hanya hadir dengan kehadiran. Dan ada lapisan lain di baliknya. Ketika Anda menyentuh wajah Anda dengan penuh pertimbangan, terutama sambil melakukan kontak mata, itu membuat kami merasa seperti bagian dari dunia batin Anda, seperti kami menyaksikan momen pencerahan yang terungkap tepat di depan kami. Dalam buku Atomic Attraction, Christopher Canwell menunjukkan bahwa pria yang menunjukkan gerakan-gerakan ini seringkali tampak lebih tenang, lebih maskulin, dan lebih percaya diri. Dan ini sangat kuat. Seorang pria yang berpikir sebelum berbicara. Seorang pria yang nyaman dalam keheningan. Seorang pria yang tidak takut akan ketenangan. Pria itu memicu sesuatu yang kuno di dalam diri kita, hampir seperti menonton seseorang memecahkan teka-teki. Dan tebak apa? Kita ingin menjadi bagian dari jawaban. Ini menjadi pemanasan intelektual.
Jadi, lain kali Anda sedang berbicara dan tangan Anda menyentuh rahang, jangan menariknya. Biarkan saja sebentar. Biarkan kami melihat Anda berpikir. Karena misteri tidak selalu berisik. Terkadang misteri ada dalam jeda di antara pikiran. Nomor 5. Jeda sebelum berbicara. Jeda alfa. Jeda dramatis singkat dalam video. Musik latar yang sedikit membangun ketegangan. Yang satu ini sangat diremehkan. Kebanyakan pria merasa perlu mengisi setiap keheningan. Seolah-olah diam itu canggung. Seolah-olah diam berarti kelemahan. Tapi inilah kebenarannya. Seorang pria yang berhenti sejenak sebelum berbicara memancarkan kekuatan. Jeda setengah detik itu menunjukkan ketenangan. Itu menunjukkan Anda tidak mengejar persetujuan. Anda tidak berlomba untuk mengesankan. Anda memegang kendali. Dan tahukah Anda? Menurut penelitian dari UCLA, orang yang berhenti sejenak sebelum menjawab dianggap lebih cerdas, lebih bijaksana, dan ya, lebih dapat dipercaya. Tapi itu hanya permukaannya. Apa yang sebenarnya terjadi selama jeda itu adalah permainan kekuatan psikologis. Anda mengganggu ritme yang diharapkan kebanyakan orang. Anda menarik perhatian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda menciptakan ketegangan. Penundaan sesaat itu membangun apa yang disebut ketegangan antisipasi. Kita mulai mencondongkan tubuh, bertanya-tanya apa yang akan Anda katakan. Merasakan bobot kata-kata Anda selanjutnya bahkan sebelum kata-kata itu tiba. Ini adalah prinsip psikologis yang sama yang digunakan kasino dengan mesin slot. Penundaan kecil sebelum hasilnya sebenarnya membuat hadiah lebih adiktif. Sekarang, bayangkan menggabungkan jeda itu dengan gerakan tangan sederhana, misalnya membuka telapak tangan sebentar atau menyentuhkan ujung jari Anda. Kombinasi itu, komunikasi alfa murni. Itu menandakan dominasi yang tenang. Itu memberitahu dunia, saya di sini bukan untuk bereaksi, saya di sini untuk merespons dengan tujuan. Itulah jenis energi yang membuat ruangan hening sebelum Anda berbicara, dan membuat seorang wanita penasaran lama setelah Anda pergi. Nomor 4, tangan membentuk menara. Juga dikenal sebagai gerakan kekuatan tanpa kata. Izinkan saya menggambarkan situasinya. Anda sedang berbicara, Anda sedang menyampaikan suatu poin, dan sementara kata-kata Anda terukur dan disengaja, ujung jari Anda bernyatu, hanya menekan ringan, membentuk menara. Itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah penguasaan bahasa tubuh, dan kebanyakan pria bahkan tidak menyadari bahwa mereka melakukannya. Gerakan ini disebut tangan membentuk menara, dan itu adalah salah satu tampilan kepercayaan diri paling ampuh yang dapat digunakan seorang pria tanpa pernah mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa? Karena gerakan ini mengisi ruang tanpa mengancam, karena memaksa tangan Anda untuk bergerak dengan sengaja, bukan gugup, dan karena memperlambat Anda, menambatkan energi Anda ke dalam ruangan. Ini bukan kedutan, ini bukan gelisah, ini adalah ketenangan yang terhitung. Jenis bahasa tubuh yang digunakan oleh CEO dalam negosiasi miliaran dolar dan oleh pria yang sangat karismatik dalam rayuan. Ketika Anda gunakan gerakan tangan membentuk menara saat berbicara, terutama saat menyampaikan pernyataan penting, inilah yang terjadi. Anda tampak lebih berwibawa, poin-poin Anda lebih berbobot, dan yang terpenting, Anda menciptakan isyarat visual kehadiran yang secara tidak sadar wanita disamakan dengan kepemimpinan. Tapi bukan itu saja, ada asosiasi bawah sadar yang aneh dengan doa di sini. Gerakan tangan membentuk menara itu mengisyaratkan kedalaman, refleksi, bahkan misteri. Dan misteri, Amelia, adalah bahan bakar daya tarik murni. Kita terprogram untuk tertarik pada pria yang tampak bijaksana, karena dalam istilah evolusi, pria yang bijaksana lebih baik dalam memecahkan masalah, melindungi suku, menavigasi kekaosan. Satu peringatan kecil, hindari gerakan tangan membentuk menara tabalik, itu ketika jari-jari Anda menunjuk ke bawah, seolah-olah Anda sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Itu terlihat arogan, dan bahkan sedikit menyeramkan. Tetaplah dengan yang klasik, ujung jari ditekan bersama, siku rileks, kata-kata diucapkan dengan sengaja. Itu elegan, itu maskulin, dan itu memberitahu kita, saya tahu persis siapa saya, dan saya tidak di sini untuk membuktikannya. Nomor 3, angkat bahu, ditambah senyum sinis, alias rayuan dalam satu bingkai. Anda ingin tahu apa yang membuat wanita tergila-gila, bukan hanya pesona yang memikat, tetapi juga kontradiksi yang menyenangkan. Izinkan saya menjelaskan. Momen ketika Anda mengangkat bahu sekali, mengangkatnya dengan lembut dan santai, lalu memadukannya dengan senyum kecil yang hampir nakal. Boom, rayuan meledak. Seolah tubuh Anda berkata, ini bukan masalah besar. Atau mungkin memang masalah besar. Kombinasi ini berbahaya dalam arti yang terbaik, karena memicu apa yang kita sebut ketegangan rayuan, titik manis psikologis di mana keceriaan dan kepercayaan diri berpadu. Angkat bahu itu berkata, aku santai saja, aku tidak memaksakan ini. Senyum sinis itu berkata, tapi aku tahu aku menarik, dan mungkin kamu juga. Bersama-sama mereka menciptakan vibrasi yang sulit ditolak. Menurut Dominic Mann, penulis buku Flirt Like a Pro, gestur seperti ini menciptakan dinamika tarik ulur, yang membuat rayuan terasa seperti tarian, bukan wawancara. Itulah rahasianya bukan? Terlalu banyak pria yang berusaha terlalu keras, atau tidak berusaha sama sekali. Tapi kombinasi ini berada tepat di tengah. Santai tapi hadir, lucu tapi tidak bodoh, menawan tapi tidak putus asa. Catatan penting, 2 kali mengangkat bahu biasanya diartikan sebagai ketidaktegasan atau penolakan. Tapi 1 kali mengangkat bahu, itu adalah kepercayaan diri dengan senyum sinis. Dan inilah hal yang indah. Bahkan jika kita tidak langsung merespons, kita menyadarinya. Dan itu tetap bersama kita, karena membuat kita merasakan sesuatu yang menyenangkan, akrab, dan sedikit genit. Nomor 2, kombinasi tatapan mata plus setengah senyum. Rahasia yang dibagikan di seberang ruangan. Sekarang kita memasuki wilayah elit. Bayangkan ini. Kamu bertatap muka dengannya di seberang ruangan. Ruangan itu,
Anda menatap cukup lama untuk menyadari bahwa Seringai sinis, hanya senyum tenang yang penuh pengertian. Seolah-olah kalian berdua tahu sesuatu yang tidak diketahui dunia. Momen itu dapat menghentikan waktu. Inilah yang disebut para ahli pengkodean wajah sebagai tampilan emosional yang terkontrol. Ini adalah sugesti kehangatan tanpa paparan penuh. Anda mengundang rasa ingin tahu, bukan mengungkapkan semuanya. Menurut Dr. Helen Fisher, salah satu ahli syaraf terkemuka tentang daya tarik manusia, kombinasi kontak mata dan senyum semacam ini memicu pelepasan feniletilamin, suatu neurokimia yang bertanggung jawab atas perasaan berdebar-debar yang terkait dengan jatuh cinta. Benar, satu tatapan dan senyum yang tepat waktu dapat secara biokimia meniru sensasi cinta. Tapi inilah trik sulapnya, itu hanya berhasil ketika terasa seperti rahasia. Itulah yang membedakan tatapan menyeramkan dari tatapan yang kuat. Kontak mata mengatakan, aku melihatmu. Senyum tipis mengatakan, dan aku tidak akan memberitahu siapapun apa yang kulihat. Tiba-tiba ada seluruh cerita, urungkap dalam ekspresimu. Ekspresi yang personal, pribadi, dan mendebarkan. Saat itulah seorang wanita mulai bertanya-tanya, siapa pria ini? Dan mengapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Pertama, gestur penguasaan ruang, alias kehadiran yang tak tergoyahkan dalam gerakan. Izinkan saya bertanya sesuatu. Pernahkah Anda melihat seorang pria memasuki ruangan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, setiap kepala perlahan menoleh ke arahnya? Bukan pakaiannya, bukan parfumnya, itu adalah cara dia mengambil ruang. Itulah gestur penguasaan ruang. Dan itu adalah dominasi primal murni yang sedang beraksi. Beginilah penampakannya di alam liar, tangan yang diletakkan dengan santai di sandaran kursi, lengan yang rileks bersandar di kursi saat dia berbicara, postur tubuh yang mantap, sedikit lebih lebar saat dia berdiri, atau bahkan bersandar perlahan, menguasai ruang di sekitarnya seolah-olah dia dilahirkan di sana. Ini bukan kebetulan, ini sudah tertanam dalam diri kita. Gestur-gestur ini adalah apa yang disebut oleh para ahli bahasa tubuh sebagai tampilan teritorial. Mereka menandakan kenyamanan, kepercayaan diri, dan yang terpenting, tidak membutuhkan apapun. Karena Anda tidak mencoba untuk membuat siapapun impresif, Anda tidak memohon validasi, Anda hanya menjadi diri sendiri, dan itu sangat memikat. Para psikolog menyebut ini sebagai bias persepsi status tinggi, pemicu bawah sadar yang memberitahu otak kita, jika dia menguasai ruang seperti itu, dia pasti orang penting. Ini berakar pada naluri manusia gua. Dulu, kekuasaan tidak dibuktikan dengan pengikut Instagram atau jam tangan mewah. Yang penting adalah siapa yang bisa mempertahankan posisi, siapa yang bisa masuk ke dalam suku, duduk di dekat api, dan membuat orang lain merasakan kehadirannya tanpa menimbulkan suara. Sekarang, dalam istilah modern, itu adalah perbedaan antara pria yang meminta perhatian dan pria yang secara alami menarik perhatian. Dan izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang powerful, Amelia. Seorang pria yang dengan santai menyadarkan lengannya di sandaran kursi sambil berbicara dengan otoritas yang tenang. Pria itu berbahaya dalam segala hal yang tepat. Karena dia tidak berakting, dia tidak berpura-pura, dia hanya eksis dalam kekuasaan. Tip tambahan, padukan ini dengan ketenangan. Ketenangan adalah bentuk energi maskulin yang paling diremehkan. Semakin sedikit Anda gelisah, semakin sedikit Anda melakukan gerakan berlebihan, semakin luas kehadiran Anda. Anda ingin dia mendekat, Anda ingin dia bertanya-tanya, mengapa pria ini terasa berbeda? Kuasai ruang Anda, klaim itu, tanpa perlu meminta maaf. Biarkan tubuhmu berkata, aku milikmu di sini, karena begitu kamu mempercayainya, dia akan merasakannya. Jadi intinya adalah, semua gerakan ini bukan tentang berpura-pura, ini bukan trik, ini bukan rayuan, ini hanyalah bahasa alami dari kehadiran. Kehadiran yang membuat seorang wanita merasa tertarik tanpa memahami alasannya. Inilah hal-hal yang ditangkap wanita secara bawah sadar, dan itu berhasil karena berbicara langsung kepada psikologi kita. Jadi tanyakan pada diri sendiri, gerakan mana yang sudah kamu lakukan tanpa menyadarinya? Gerakan mana yang bisa kamu mulai latih secara sadar untuk menjadi lebih sadar diri dalam kehadiranmu? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar, aku membaca setiap komentar. Dan percayalah, wawasanmu akan memicu percakapan ini. Jika video ini memberimu satu perspektif baru, tolong bantu aku, tekan tombol suka, berlangganan Dark Psychology, dan aktifkan semua notifikasi agar kamu tidak ketinggalan apa yang akan datang selanjutnya. Karena lain kali, aku akan mengungkapkan 7 isyarat bahasa tubuh yang ditunjukkan wanita ketika mereka diam-diam menguji kepercayaan dirimu, dan bagaimana melewati ujian itu dengan penguasaan yang tenang. Sampai saat itu, perhatikan, buatlah, bergeraklah, kuasai momen ini. Saya Amelia, dan ini adalah Dark Psychology.